Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sesuai judul, video ini akan membahas puisi bebas, yaitu puisi yang tidak berpatokan pada pola seperti puisi berpola yang aku bahas pada video sebelumnya. Tapi, ingat satu hal bahwa aturan-aturan fisik dalam puisi berpola bisa saja mempengaruhi atau tidak sengaja terdapat dalam puisi bebas ya. Lebih jelasnya begini, dalam penciptaan puisi bebas ini, sang pengarang tidak memikirkan atau berpatokan pada pola-pola tertentu seperti pada puisi berpola yang biasanya terikat dengan jumlah kata, suku kata, bait, rima, dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pola-pola yang terdapat di dalam puisi berpola bisa saja secara tidak sengaja terdapat pada puisi bebas ini. Oleh karena itu, di dalam video ini akan dijelaskan mengenai puisi bebas serta di mana letak kebebasannya. Ada 3 kegiatan yang aku lakukan dalam video ini. Yang pertama, menentukan di mana letak kebebasan puisi bebas karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Lalu menelisik apakah puisi doa ini ada terpengaruh dengan unsur fiksi puisi berpola atau tidak terpengaruh sama sekali. Yang kedua, aku akan menampilkan puisi bebas ciptaan aku sendiri. Yang ketiga, menilai puisi doa karya Chairil Anwar dan puisi karya aku yang berjudul Bagai Biang Lala menggunakan unsur intrinsik puisi. Oke, langsung saja. Selamat memahami dan selamat menonton. Oke, langsung saja kita ke kegiatan pertama, yaitu menelusuri di mana letak kebebasan pada puisi bebas yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Apakah puisi doa ini ada terpengaruh dengan puisi berpola atau tidak? Langsung saja kita mulai dengan membaca puisinya. Nah, setelah dilihat-lihat dan dianalisis, puisi doa karya Chairil Anwar ini ternyata ada di beberapa baitnya yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh puisi berpola, yaitu terdapat pada bait ketiga yang berbunyi, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Kemudian bait keempat yang berbunyi, cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Pada bait ketiga dan keempat ini terpengaruh oleh puisi berpola yaitu distikon, puisi dua seuntai. Dikatakan terpengaruh oleh distikon karena bait ketiga dan bait keempat ini terdiri atas 2 baris dalam satu bait, yang kedua lariknya itu merupakan isi dan bersaja AA. Nah, ternyata puisi doa karya Chairil Anwar ini hanya terpengaruh oleh distikon, yaitu puisi dua seuntai. Selebihnya, puisi Chairil Anwar ini benar-benar bebas. Hal ini dapat kita lihat pada baitnya yang tidak terikat oleh jumlah larik dan jumlah kata serta suku kata pada setiap lariknya, kemudian juga tidak terikat oleh rima. Selanjutnya, aku akan menampilkan puisi bebas karangan aku sendiri yang berjudul Bagai Biang Lala. Bagai Biang Lala, karya Cindy Arnelia. Bagai biang lala tersuguh indah, banyak warna yang mesti dirasa, menderu menggerus asa, mengusir jengah melangkah. Yang kumaksud ialah kau anak muda, yang syarat akan warna dan makna, memicu berbagai aksi, imajinasi tak bertepi, menjadi kesempatan mengembangkan diri. Apa yang kau tunggu? Mulailah saat ini, mencoba yang harus dicoba, melangkah selagi bisa melangkah. Oke, selanjutnya kita akan menilai puisi doa karya Chairil Anwar dan puisi Bagai Biang Lala ciptaan aku sendiri. Yang pertama kita nilai ialah puisi doa karya Chairil Anwar, dimulai dari tema mayor. Tema mayor pada puisi ini ialah kepasrahan diri kepada Tuhan. Karena terdapat 1 tema mayor, maka skornya juga 1. Oh iya teman-teman, pemberian skor hampir sama sistemnya dengan penilaian pantun dan syair pada video aku sebelumnya. Oke.
Oke, kita lanjut ke tema minor. Adapun tema minor dari puisi doa ini ialah Adapun tema minor yang terdapat pada puisi doa ini, yang pertama ialah cinta kepada Tuhan, dan yang kedua ialah tentang kesedihan seorang hamba. Karena ada dua tema minor, maka skornya 2. Selanjutnya, amanat tersurat. Amanat tersurat yang terdapat pada puisi doa yang pertama, selalu mengingat Allah, dapat kita lihat pada lirik mengingat kau penuh seluruh. Kemudian amanat tersurat yang kedua, di dunia ini kita hanya bagaikan seorang pengembara, sifatnya sementara. Dapat kita lihat pada lirik, aku mengembara di negeri orang. Di negeri orang itu maksudnya adalah di dunia ini. Selanjutnya amanat tersirat. Jadi amanat tersurat ini ada 2, maka poinnya juga 2. Selanjutnya amanat tersirat. Amanat tersirat yang terdapat pada puisi doa yang pertama, Allah itu maha penolong dalam keadaan apapun. 1. Yang kedua, Allah lah yang berkuasa di atas di dunia ini. Berarti ada 2. Dan yang ketiga, bila susah, mintalah bantuan kepada Allah. Jadi ada 3 amanat tersirat di dalam puisi doa karya Chairil Anwar yang saya telaah. Selanjutnya kita beralih ke pola lirik, yaitu di mana kecenderungan pola lirik itu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Langsung saja kita lihat pada lirik pertama yang terdiri dari 3 kata dan 8 suku kata. Karena memenuhi kriteria, maka lirik pertama itu mendapat skor 1. Kemudian kita lihat lagi pada lirik kedua, hanya terdiri dari 1 kata. Karena tidak memenuhi kriteria, maka kita beri 0. Maka skor untuk pola lirik ini belum bertambah ya teman-teman. Kita lihat lagi pada lirik ketiga, terdiri dari 2 kata dan 5 suku kata. Masih tidak memenuhi, maka skornya juga 0. Selanjutnya kita lihat lagi pola lirik keempat, itu terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Nah, ini baru memenuhi kriteria pola lirik, maka skornya bertambah lagi menjadi 2. Selanjutnya, lirik kelima terdiri dari 3 kata dan 6 suku kata, tidak memenuhi. Kita lanjut pada lirik ke-6, terdiri dari 4 kata dan 9 suku kata. Ini memenuhi, maka skornya bertambah menjadi 3. Selanjutnya, lirik ke-7 terdiri dari 3 kata dan 7 suku kata, juga tidak memenuhi pola lirik. Selanjutnya, lirik ke-8 terdiri dari 6 kata dan 11 suku kata. Ini memenuhi, maka skornya bertambah lagi menjadi 4. Selanjutnya, lirik ke-9 itu terdiri dari 1 kata, tidak memenuhi pola lirik pada puisi. Kita lihat lirik ke-10 terdiri dari 4 kata dan 8 suku kata. Ini memenuhi, maka skornya bertambah lagi menjadi 5. Kemudian pada lirik ke-11 itu hanya terdapat 1 kata, maka skornya 0. Lanjut ke lirik ke-12, terdiri dari 5 kata dan 14 suku kata. Ini berlebih, jadi skornya 0. Kemudian lirik ke-13 terdiri dari 1 kata, skornya juga 0. Kemudian lirik ke-14 terdiri dari 4 kata. Ini memenuhi pola lirik, maka bertambah skornya 1. Dan pada lirik ke-15 itu terdiri dari 4 kata, juga memenuhi, maka skornya bertambah 1. Jadi untuk skor pola lirik ialah 7. Selanjutnya pola bait, yaitu jumlah bait, koheren, dan unity. Jumlah bait dapat kita lihat pada adanya pengaruh puisi berpola tadi, yaitu pada bait ketiga dan keempat, di mana dipengaruhi oleh distikon. Ya, jadi baitnya itu terdiri atas 2. Kemudian koheren, apakah bait secara keseluruhan puisi doa ini saling berkaitan atau saling menyambung? Ya, puisi doa ini baitnya saling menyambung. Jadi skornya sudah 2 ya, karena jumlah bait memenuhi. Kemudian pola bait koheren juga memenuhi. Kemudian kita lihat unity, apakah puisi doa ini merupakan satu kesatuan ide? Ya, benar bahwa puisi ini juga merupakan satu kesatuan ide, yaitu tentang mengingat Allah. Karena jumlah bait, pola bait koheren, dan pola bait unity memenuhi pada puisi doa ini, maka skornya 3. Selanjutnya rima, yaitu rima serangkai, dapat kita lihat pada bait kedua yang berbunyi, Tuhanku,
dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Kemudian juga terdapat pada bait ketiga yang bunyinya, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Juga terdapat rima. Kemudian pada bait keempat juga terdapat rima serangkai, yaitu cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Jadi ada 3 rima yang terdapat di dalam puisi doa ini. Selanjutnya diksi. Diksi terdiri dari metafor atau majas yang terdapat dalam puisi doa ini, kemudian makna konotasi, dan citraan. Diksi pada puisi doa dapat dilihat pada larik kepada pemeluk teguh, yaitu majas metafora. Kemudian pada larik aku hilang bentuk, yaitu hiperbola. Karena mengandung metafor, maka skornya 1. Selanjutnya kita lihat makna konotasi, yaitu terdapat pada kata pintumu yang berarti di jalan Allah. Kemudian juga ada kata mengetuk yang makna konotasinya ialah usaha untuk masuk. Kemudian juga pemeluk teguh, makna konotasinya ialah Tuhan atau Allah. Karena konotasi dan karena konotasi terdapat pada puisi doa ini, maka skornya bertambah lagi 1, yaitu menjadi 2. Selanjutnya kita lihat citraan. Citraan yang terdapat pada puisi doa ini terdapat pada kata mengetuk, yaitu citraan perasaan, kemudian citraan penglihatan pada kata berpaling, citraan penglihatan lagi pada kerdip lilin, dan citraan lagi pada, dan terakhir citraan penglihatan juga pada kata hilang. Jadi karena puisi doa ini mengandung citraan, maka skornya bertambah lagi menjadi 3. Selanjutnya kita beralih pada penilaian puisi Bagai Biang Lala karya Cindy Arnelia, di mana tema mayornya ialah kesempatan anak muda atau peluang anak muda. Karena terdapat 1 tema mayor, maka skornya 1. Kemudian tema minor. Tema minornya yang pertama itu melangkah untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua mengembangkan diri. Karena ada 2 tema minor, maka skornya juga 2. Selanjutnya amanat tersurat. Amanat tersurat yang terdapat pada puisi Bagai Biang Lala ini yang pertama ialah banyak hal yang bisa dilakukan anak muda selagi ia mau berusaha. Yang kedua, cobalah berbagai pengalaman. Yang ketiga, mulailah untuk melangkah menggapai mimpi dan cita-cita. Karena terdapat 3 amanat tersurat, maka skornya juga 3. Selanjutnya amanat tersirat. Yang pertama, diri. Selanjutnya amanat tersirat. Amanat tersirat yang pertama ialah dirimu punya banyak potensi, maka galilah sedalam-dalamnya. Yang kedua, banyaknya imajinasi dari anak muda dapat dijadikan untuk mengembangkan diri dan pribadi. Karena ada 2 amanat tersirat, maka skornya juga 2. Selanjutnya pola larik, yaitu yang cenderung terdiri 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Kita lihat pada larik pertama terdiri dari 4 kata, berarti memenuhi kecenderungan pola larik, maka mendapat skor 1. Kemudian kita lihat lagi pada larik kedua terdiri dari 5 kata, juga memenuhi kriteria. Selanjutnya bait ketiga, yaitu 3 kata dan 8 suku kata, juga memenuhi. Selanjutnya bait keempat terdiri dari 3 kata dan 8 suku kata, juga memenuhi. Kemudian baris kelima terdiri dari 7 kata dan 10 suku kata. Meskipun katanya berlebih, tetapi suku katanya masih cenderung 8-12, maka bertambah lagi 1, yaitu 5. Kemudian bait ke-6 itu ada 6 kata dan 10 suku kata, juga memenuhi kriteria pola larik, maka skornya 6. Selanjutnya larik ke-7 terdiri dari 3 kata dan 8 suku kata, juga memenuhi. Selanjutnya larik ke-8 terdiri dari 3 kata dan 9 suku kata, juga memenuhi. Selanjutnya larik ke-9 terdiri dari 4 kata, juga memenuhi pola larik. Selanjutnya larik ke-10 terdiri dari 4 kata, juga memenuhi pola larik. Selanjutnya larik ke-11 terdiri dari 3 kata dan 7 suku kata. Ini dari segi katanya dia kurang dan dari segi suku katanya dia juga kurang, maka skornya 0. Selanjutnya larik ke-12 terdiri dari 4 kata, masih memenuhi.
Dan larik ke-13 terdiri dari 4 kata juga memenuhi. Jadi skor untuk pola larik ialah 12. Selanjutnya pola bait, yaitu apakah puisi ini memiliki bait, baik koheren maupun baik unity. Jumlah bait pada puisi ini ialah 3, karena dia memenuhi jumlah bait atau memiliki bait maka skornya 1. Selanjutnya kita lihat apakah puisi ini koheren atau tidak, yaitu adanya antar unsur. Selanjutnya kita lihat apakah puisi ini koheren, yaitu antar larik itu saling menyambung dengan cara memparafrasekannya. Itu sebagai berikut. Bagai biang lala tersuguh indah, banyak warna yang mesti dirasa, menderu menggerus asa, mengusir jengah melangkah. Yang kumaksud itu ialah kau anak muda, yang banyak akan warna dan makna sehingga memicu berbagai aksi, dan imajinasimu yang tak bertepi menjadi kesempatan untuk mengembangkan dirimu. Apalagi yang kau tunggu, mulailah saat ini, mencoba yang harus dicoba, melangkah selagi bisa melangkah. Nah, karena dia koheren, maka bertambah skornya menjadi 2. Selanjutnya kita lihat unity, apakah puisi ini merupakan satu kesatuan ide? Ya, puisi ini merupakan satu kesatuan ide. Karena memenuhi unity, maka skornya 3. Selanjutnya rima yang terdapat pada puisi Bagai Biang Lala ini terdapat pada bait pertama, yaitu terdiri dari rima yang berpola AABB yang terdapat di pangkal, kemudian rima akhir yang berpola ABBA. Karena ada 2 rima, maka skornya 2. Selanjutnya diksi dimulai dari majas atau metafor. Yang pertama itu banyak warna yang mesti dirasa, itu merupakan majas metafora. Kemudian syarat warna dan makna itu juga merupakan metafora. Di mana warna di sini maksudnya itu banyak peluang. Karena terdapat majas di dalamnya, maka diberi skor 1. Kemudian kita lihat lagi konotasi, apakah ada makna yang berkonotasi dalam puisi Bagai Biang Lala ini. Tentu saja ada, yaitu pada kata banyak warna, yang dimana makna konotasinya itu beberapa hal, bermakna beberapa hal. Kemudian juga melangkah, dimana di dalam puisi Biang Lala ini bermakna konotasi bergerak untuk mencapai cita-cita, bukan melangkahkan kaki ya. Nah, karena dia memiliki makna konotasi, maka skornya bertambah lagi. Kemudian kita lihat citraan. Itu dapat kita lihat pada kata indah, citraan penglihatan, kemudian juga pada kata melangkah, yaitu citraan gerak. Karena dia mengandung citraan, maka skornya bertambah lagi menjadi 3. Jadi jumlah total skor puisi Bagai Biang Lala ini yaitu, jadi jumlah skor total pada puisi Bagai Biang Lala ini ialah 28. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penilaian dan analisis yang saya lakukan, puisi doa karya Chairil Anwar dan puisi Bagai Biang Lala ini antara tema, amanat, kemudian pola bait, rima, diksi itu hampir sama atau seimbang. Hanya saja pada pola larik, puisi Bagai Biang Lala itu unggul karena bait puisinya yang panjang, kemudian juga kata-kata setiap larik itu panjang.